Dari kampung halaman di Jember hingga gemerlap arena voli Turki, Megawati Hangestri Pertiwi tak sekadar membawa nama Indonesia. Ia membawa harapan, semangat, dan bukti bahwa mimpi besar bisa digapai dengan kerja keras. Namun, di balik sorotan dan pujian, Megatron kini menghadapi ujian terberat dalam karir internasionalnya. Persaingan sengit di Manisa BBSK yang bisa menggeser posisinya kapan saja. Apakah sang bintang mampu bertahan di tengah badai dan kembali membuktikan dirinya sebagai kekuatan tak tergantikan? Megawati Hangestri Pertiwi, sosok yang telah menjadi simbol kebanggaan voli putri Indonesia, kini tengah menghadapi fase baru dalam karirnya. Bukan hanya permainan dan pompanya yang diperhitungkan, tetapi juga tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan posisinya sebagai pemain inti di klub barunya di Turki, Manisa BBSK. Musim kompetisi 2025-2026 kian dekat, dan tekanan untuk tampil konsisten makin berat. Sebelum bergabung dengan Manisa BBSK, Megawati memperkuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan, dan berhasil membawa tim itu ke posisi runner-up V-League 2024-2025. Performa individu Megawati juga mengesankan. Dia menjadi salah satu top scorer liga, menunjukkan kemampuan menyerang yang tajam dan stabil. Tawaran untuk pindah ke Turki muncul sebagai kelanjutan dari perjalanan karirnya di luar negeri. Dia pun memilih Manisa BBSK, klub yang berlaga di divisi kedua Liga Voli Putri Turki, Kadınlar 1 Ligi. Meskipun bukan liga tertinggi, Sultanlar Ligi adalah kasta atas. Pilihan ini menunjukkan bahwa Megawati bersedia meniti jalur yang menantang untuk mencapai puncak. Sejak diumumkan secara resmi pada 4 Juli 2025, Megawati telah menarik perhatian media Turki dan penggemar voli. Klub menyebutnya bukan sekadar pelapis, melainkan bagian dari proyek besar Manisa BBSK untuk memperebutkan promosi ke Sultanlar Ligi. Dalam turnamen pramusim Ferdi Zerek 2025, Megawati tampil gemilang. Lewat 3 pertandingan tanpa kalah 1 set pun, ia menunjukkan bahwa kehadirannya bisa memberi dampak positif bagi tim. Rekor seperti itu tentu membangun rasa percaya diri, baik bagi dirinya sendiri, pelatih, serta suporter. Meski awalnya berjalan mulus, kini Megawati menghadapi ancaman serius terhadap statusnya di tim utama. Ada beberapa faktor penyebab. Megawati absen dalam 3 laga uji coba terakhir karena berada di Indonesia, yang berarti ia tidak bisa ikut memperkuat Manisa BBSK di pertandingan-pertandingan penting, termasuk melawan tim divisi utama seperti GOS TP. Pelatih Manisa, Gorkem Kazan, mulai memanfaatkan pemain lain yang tersedia saat Megawati tidak ada. Salah satunya adalah duet alternatif antara Denis Emreli dan Dwi Guguncu sebagai tumpuan serangan. Kombinasi ini menghasilkan hasil yang cukup positif. Tim meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang dari beberapa laga tersebut. Sebelumnya, posisi Megawati sebagai opposite speaker dianggap sudah hampir pasti, mengingat reputasinya dan perannya di Red Sparks. Namun dengan absennya ia dalam beberapa pertandingan dan pelatih mengeksplorasi opsi lain, kemungkinan Megawati tidak bisa otomatis kembali ke posisi itu jika ada pemain lain yang tampil lebih efektif. Harapan besar memang dibebankan ke pundak Megawati. Manisa BBSK mengontraknya tidak hanya untuk memperkuat serangan, tetapi juga untuk membawa klub meraih promosi ke Sultanlar Ligi. Dengan kemampuan spike-nya, pengalaman bermain di liga asing, dan mental juang yang sudah teruji, Megawati memiliki modal besar. Konsistensi, tidak hanya di latihan, tetapi juga di permainan resmi. Pelatih akan melihat siapa yang bisa tampil maksimal dalam setiap laga. Adaptasi terhadap sistem dan taktik baru, dengan persaingan di dalam tim dan kompetisi yang berbeda dari sebelumnya, adaptasi sangat penting. Waktu pemulihan dan kehadiran, absennya dalam pertandingan bisa membuka peluang bagi pemain lain menunjukkan kualitasnya. Tekanan mental, sebagai pemain asing dan figur publik, terutama sebagai inspirasi bagi pemain voli Indonesia lain, tekanan untuk membuktikan diri terus ada. Megawati Hangestri Pertiwi, dengan julukan Megatron, berada di persimpangan karirnya. Di satu sisi, ia telah mewujudkan impian banyak atlet, bermain di liga internasional dan menjadi pusat perhatian karena kualitasnya. Debutnya yang kuat di pertandingan pramusim menunjukkan bahwa dia layak mendapat kepercayaan besar. Di sisi lain, persaingan di Manisa BBSK makin ketat. Tanpa kehadiran di beberapa laga kunci, dan munculnya kombinasi pemain alternatif yang cukup efektif, posisi inti Megawati kini tak bisa dianggap aman.
Musim 2025-2026 mendatang akan menjadi ujian besar baginya. Apakah ia mampu mempertahankan tempatnya sebagai pemain utama, membungkam skeptisisme, dan membantu Manisa meraih target promosi? Jika mampu, bukan hanya karirnya yang akan bersinar, voli Indonesia juga akan kembali berbangga sebab Megatron menunjukkan bahwa atlet kita bisa bersaing di level tinggi. Tapi jika tidak, perjalanan ini akan menjadi pelajaran penting tentang betapa kerasnya kompetisi di level klub internasional. Dari kampung halaman di Jember hingga gemerlap arena voli Turki, Megawati Hangestri Pertiwi tak sekadar membawa nama Indonesia. Ia membawa harapan, semangat, dan bukti bahwa mimpi besar bisa digapai dengan kerja keras. Namun, di balik sorotan dan pujian, Megatron kini menghadapi ujian terberat dalam karir internasionalnya. Persaingan sengit di Manisa BBSK yang bisa menggeser posisinya kapan saja. Apakah sang bintang mampu bertahan di tengah badai dan kembali membuktikan dirinya sebagai kekuatan tak tergantikan? Megawati Hangestri Pertiwi, sosok yang telah menjadi simbol kebanggaan voli putri Indonesia, kini tengah menghadapi fase baru dalam karirnya. Bukan hanya permainan dan pompanya yang diperhitungkan, tetapi juga tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan posisinya sebagai pemain inti di klub barunya di Turki, Manisa BBSK. Musim kompetisi 2025-2026 kian dekat, dan tekanan untuk tampil konsisten makin berat. Sebelum bergabung dengan Manisa BBSK, Megawati memperkuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan, dan berhasil membawa tim itu ke posisi runner-up V-League 2024-2025. Performa individu Megawati juga mengesankan. Dia menjadi salah satu top scorer liga, menunjukkan kemampuan menyerang yang tajam dan stabil. Tawaran untuk pindah ke Turki muncul sebagai kelanjutan dari perjalanan karirnya di luar negeri. Dia pun memilih Manisa BBSK, klub yang berlaga di divisi kedua Liga Voli Putri Turki, Kadınlar 1 Ligi. Meskipun bukan liga tertinggi, Sultanlar Ligi adalah kasta atas. Pilihan ini menunjukkan bahwa Megawati bersedia meniti jalur yang menantang untuk mencapai puncak. Sejak diumumkan secara resmi pada 4 Juli 2025, Megawati telah menarik perhatian media Turki dan penggemar voli. Klub menyebutnya bukan sekadar pelapis, melainkan bagian dari proyek besar Manisa BBSK untuk memperebutkan promosi ke Sultanlar Ligi. Dalam turnamen pramusim Ferdi Zerek 2025, Megawati tampil gemilang. Lewat 3 pertandingan tanpa kalah 1 set pun, ia menunjukkan bahwa kehadirannya bisa memberi dampak positif bagi tim. Rekor seperti itu tentu membangun rasa percaya diri, baik bagi dirinya sendiri, pelatih, serta supporter. Meski awalnya berjalan mulus, kini Megawati menghadapi ancaman serius terhadap statusnya di tim utama. Ada beberapa faktor penyebab. Megawati absen dalam 3 laga uji coba terakhir karena berada di Indonesia, yang berarti ia tidak bisa ikut memperkuat Manisa BBSK di pertandingan-pertandingan penting, termasuk melawan tim divisi utama seperti GOS TP. Pelatih Manisa, Gorkem Kazan, mulai memanfaatkan pemain lain yang tersedia saat Megawati tidak ada. Salah satunya adalah duet alternatif antara Denis Emreli dan Dwi Guguncu sebagai tumpuan serangan. Kombinasi ini menghasilkan hasil yang cukup positif. Tim meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang dari beberapa laga tersebut. Sebelumnya, posisi Megawati sebagai opposite speaker dianggap sudah hampir pasti, mengingat reputasinya dan perannya di Red Sparks. Namun dengan absennya ia dalam beberapa pertandingan dan pelatih mengeksplorasi opsi lain, kemungkinan Megawati tidak bisa otomatis kembali ke posisi itu jika ada pemain lain yang tampil lebih efektif. Harapan besar memang dibebankan ke pundak Megawati. Manisa BBSK mengontraknya tidak hanya untuk memperkuat serangan, tetapi juga untuk membawa klub meraih promosi ke Sultanlar Ligi. Dengan kemampuan spike-nya, pengalaman bermain di liga asing, dan mental juang yang sudah teruji, Megawati memiliki modal besar. Konsistensi, tidak hanya di latihan, tetapi juga di permainan resmi. Pelatih akan melihat siapa yang bisa tampil maksimal dalam setiap laga. Adaptasi terhadap sistem dan taktik baru, dengan persaingan di dalam tim dan kompetisi yang berbeda dari sebelumnya, adaptasi sangat penting. Waktu pemulihan dan kehadiran, absennya dalam pertandingan bisa membuka peluang bagi pemain lain menunjukkan kualitasnya.
tekanan mental. Sebagai pemain asing dan figur publik, terutama sebagai inspirasi bagi pemain voli Indonesia lain, tekanan untuk membuktikan diri terus ada. Megawati Hangestri Pertiwi, dengan julukan Megatron, berada di persimpangan karirnya. Di satu sisi, ia telah mewujudkan impian banyak atlet, bermain di Liga Internasional dan menjadi pusat perhatian karena kualitasnya. Debutnya yang kuat di pertandingan pramusim menunjukkan bahwa dia layak mendapat kepercayaan besar. Di sisi lain, persaingan di Manisa BBSK makin ketat. Tanpa kehadiran di beberapa laga kunci, dan munculnya kombinasi pemain alternatif yang cukup efektif, posisi inti Megawati kini tak bisa dianggap aman. Musim 2025-2026 mendatang akan menjadi ujian besar baginya. Apakah ia mampu mempertahankan tempatnya sebagai pemain utama, membungkam skeptisisme, dan membantu Manisa meraih target promosi? Jika mampu, bukan hanya karirnya yang akan bersinar, voli Indonesia juga akan kembali berbangga sebab Megatron menunjukkan bahwa atlet kita bisa bersaing di level tinggi. Tapi jika tidak, perjalanan ini akan menjadi pelajaran penting tentang betapa kerasnya kompetisi di level klub internasional. Debut di Liga Turki, Megawati Hangestri ungkap tantangan hingga fokus pulihkan kondisi. Megawati Hangestri, pemain Indonesia yang kini membela klub Turki, menyampaikan perasaan dan tantangan yang dihadapinya dalam debutnya di Liga Turki. Setelah menyelesaikan musim pertamanya di kompetisi yang lebih tinggi ini, Megawati membuka cerita perjalanan karirnya di luar negeri, serta upayanya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Megawati memulai petualangannya di Liga Turki dengan berbagai tantangan yang memerlukan kesiapan mental dan fisik. Sebagai seorang pemain asing, adaptasi dengan budaya berbeda, atmosfer pertandingan yang lebih keras, hingga perbedaan gaya permainan, merupakan bagian dari rintangan yang harus dia lewati. Namun, pemain yang berposisi sebagai bek ini menyatakan bahwa pengalaman bermain di luar negeri sangat berharga untuk perkembangan karirnya. Saya merasa sangat bersyukur bisa bermain di sini, tetapi juga tidak bisa dipungkiri banyak tantangan yang harus saya hadapi, terutama masalah adaptasi. Liga di sini sangat kompetitif, tingkat kesulitannya jauh berbeda dengan liga di Indonesia, ungkap Megawati. Ia juga menyebutkan bahwa fisik dan mental menjadi faktor penting yang harus dijaga dengan ketat. Para pemain Turki dikenal memiliki stamina dan kekuatan fisik yang sangat tinggi, yang membuat setiap pertandingan menjadi lebih intens. Di sini, pertandingan terasa lebih keras, tempo permainan cepat, dan para pemain memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ini sangat berbeda dengan liga di Indonesia yang lebih mengutamakan teknik, lanjutnya. Selain tantangan fisik, cuaca di Turki juga menjadi faktor yang mempengaruhi performa Megawati. Negara yang terletak di persimpangan Eropa dan Asia ini memiliki iklim yang sangat berbeda dengan Indonesia, sehingga pemain asal Jember ini harus beradaptasi dengan suhu yang kadang bisa sangat ekstrim, terutama saat musim dingin. Megawati menceritakan bagaimana dirinya harus menyesuaikan diri dengan cuaca yang lebih dingin, yang membuat tubuhnya lebih cepat lelah dan memerlukan waktu lebih untuk pemulihan. Tidak hanya cuaca, gaya bermain tim yang lebih disiplin dan terstruktur juga menjadi tantangan tersendiri. Megawati menyebutkan bahwa di Indonesia, meskipun teknik bermain sangat penting, taktik dan sistem permainan di Turki lebih ketat dan terorganisir dengan baik. Di sini, semua pemain harus sangat disiplin dalam mengikuti instruksi pelatih, dan tim juga lebih terstruktur dalam menyerang maupun bertahan. Hal ini membuat saya harus lebih banyak belajar dan mengubah kebiasaan yang ada di Indonesia. Setelah menyelesaikan beberapa pertandingan pertama, Megawati mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama dirinya saat ini adalah memulihkan kondisi fisik dan menjaga kebugaran. Liga Turki yang kompetitif menuntut kesiapan fisik yang optimal, sehingga pemulihan pasca latihan dan pertandingan menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Megawati mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan banyak pelatihan khusus terkait pemulihan tubuh. Setelah pertandingan, pemulihan adalah hal yang sangat penting. Saya mendapat banyak latihan pemulihan, seperti terapi pijat, penggunaan es, hingga latihan ringan untuk memastikan otot saya tidak mengalami cedera. Di sini, perhatian terhadap pemulihan fisik sangat diperhatikan, kata Megawati. Tak hanya pemulihan fisik,
Pemain berusia 24 tahun ini juga mengaku fokus pada aspek mental. Bermain di luar negeri membuat saya jauh dari keluarga, jadi ada momen-momen di mana saya merasa homesick. Tetapi, saya mencoba untuk terus fokus pada tujuan utama saya, yaitu meningkatkan kemampuan dan memberikan yang terbaik untuk tim, tambahnya. Selain tantangan yang dihadapi, Megawati juga optimis bahwa bermain di Liga Turki membuka banyak peluang baru untuk perkembangan karirnya. Keikutsertaannya dalam kompetisi ini bukan hanya menjadi pengalaman yang berharga, tetapi juga membuka peluang untuk bisa tampil di kompetisi Eropa yang lebih besar. Impian saya tentu saja bisa bermain di liga-liga top Eropa. Bermain di Liga Turki ini adalah langkah awal yang besar. Saya ingin memaksimalkan kesempatan ini untuk menunjukkan kualitas saya dan berharap bisa melangkah lebih jauh di dunia sepak bola internasional, ujarnya. Pemain yang dikenal dengan kecepatan dan ketangguhan dalam bertahan ini juga berharap dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya. Dia merasa bahwa perjalanan karirnya bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berusaha dan tidak takut mencoba berkarir di luar negeri. Megawati menutup wawancara dengan memberikan pesan untuk perkembangan Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, tetapi kita perlu lebih banyak pemain yang berani untuk melangkah ke luar negeri dan mendapatkan pengalaman internasional. Saya berharap, semakin banyak pemain Indonesia yang bisa berlaga di kompetisi besar dan mengangkat nama negara di kancah internasional, harap Megawati. Dengan semangat yang tinggi, Megawati berharap dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik di Liga Turki. Baginya, tantangan di liga asing adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas diri, serta membawa nama Indonesia di pentas dunia.